kemudian sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang moral. Nah, dalam bisnis itu selain kita mencari bisnis adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak bisa diganggu gugat oleh bisnis manapun juga. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas terkait etika bisnis. Nah, saya percaya pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan istilah etika maupun bisnis. Namun kadang-kadang kita tidak menyadari di dalam kehidupan sehari-hari kita bahwasanya kita sudah melakukan hal-hal yang termasuk dengan etika, begitupun dengan bisnis. Nah, jadi kali ini saya akan membahas berbagi pengetahuan sedikit tentang etika bisnis. Pastinya banyak dari teman-teman yang bertanya, apa sih sebenarnya etika itu? Jadi begini. Nah, seringkali kan kita melihat adanya seseorang yang mengkritik orang lain. Bahwasanya ini orang kok tidak punya etika, ini orang kok tidak tahu etika. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu etika, di sini saya jelaskan bahwasanya etika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita berperilaku yang baik, berperilaku yang benar, serta berperilaku yang adil. Nah, lazimnya juga kita sering mendengar adanya penyamaan atau penyetaraan antara etika dengan moralitas. Jadi teman-teman, moralitas itu dari segi etimologisnya berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang bentuk jamaknya itu mores, yang berarti adat maupun kebiasaan. Sedangkan secara harfiah itu etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Kemudian selanjutnya mari kita ke hubungan etika, moral, dan hukum. Nah, teman-teman, ternyata etika, moral, dan hukum juga mempunyai keterkaitan loh. Nah, di sini etika diartikan juga sama dengan moral. Jadi etika atau moral itu juga berkaitan dengan hukum. Hukum dan moral sama-sama mengatur terkait tingkah laku manusia, namun hukum membatasi hanya mengatur tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut sikap batin, juga menyangkut sikap batin seseorang. Nah, sebelum memasuki pengertian bisnis, sebelum saya menjelaskan apa sih itu bisnis, saya akan memberikan beberapa contoh produk-produk bisnis yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan yang kita konsumsi, alat-alat yang kita gunakan daring seperti laptop, handphone, kemudian televisi, baju pun termasuk produk-produk bisnis. Jadi teman-teman, pengertian bisnis di sini ada dua yang akan saya jelaskan, yaitu dari segi ilmu ekonomi dan yang kedua dari segi historis. Nah, dari ilmu ekonomi itu bisnis berarti organisasi yang menjual barang ataupun jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh keuntungan ataupun profit laba. Kemudian secara historis, bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, atau kita bacanya bisnis, dari kata dasar bushy yang berarti sibuk dalam konteks individu, kelompok, ataupun masyarakat. Nah, sibuknya di sini teman-teman bukan artian menghabiskan waktunya saja secara random atau tidak bermanfaat, teman-teman. Jadi, sibuknya di sini dalam konteks melakukan pekerjaan untuk memperoleh keuntungan.
Kemudian bisnis itu juga mempunyai sudut pandang. Di sini ada 3 sudut pandang dalam bisnis, yaitu sudut pandang ekonomis, yang kedua sudut pandang moral, kemudian yang ketiga sudut pandang hukum. Yang pertama itu sudut pandang ekonomis. Jadi di sini sudut pandang ekonomis dalam bisnis yaitu seperti tujuan bisnis yaitu untuk mencari profit atau untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, kemudian sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang moral. Nah, dalam bisnis itu selain kita mencari keuntungan ataupun mencari profit, kita juga harus menjaga hak-hak orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang hukum, di mana artinya di sini yaitu bisnis akan selalu terikat dengan aturan-aturan mengenai tata cara berbisnis yang baik, yang adil. Nah, di Indonesia itu kita diatur oleh hukum dagang atau hukum bisnis. Selanjutnya, mari kita simak poin pentingnya yaitu, apakah yang dimaksud dengan etika bisnis? Dari beberapa pernyataan yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan terkait pengertian etika bisnis. Jadi, di sini etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tentang cara pengelolaan suatu bisnis dengan baik, benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, etika bisnis juga dapat diartikan pengetahuan tentang tata cara pengaturan dan pengelolaan suatu bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan intinya juga untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aspek-aspek moral dalam kegiatan berbisnis maupun kegiatan ekonomi. Adapun ruang lingkup dari etika bisnis itu yang pertama yaitu etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi, dan masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan yang etis. Kemudian etika bisnis adalah untuk menyadarkan masyarakat bahwa hak dan kewajiban mereka tidak bisa diganggu gugat oleh bisnis manapun juga. Kemudian yang ketiga yaitu etika bisnis juga bicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu usaha bisnis. Kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam etika bisnis. Yang pertama itu pengendalian diri kita. Kemudian yang kedua, pengembangan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian yang ketiga itu menciptakan persaingan sehat, kemudian menghindari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kemudian menyatakan kebenaran. Kemudian, mengapa sih etika bisnis itu penting? Mungkin sebagian dari teman-teman berpikir, mengapa sih bisnis itu harus dilakukan secara etis? Nah, di sini ada 3 aspek mengapa bisnis itu harus dilakukan secara etis. Yang pertama itu untuk jangka pendek dan jangka panjangnya perusahaan itu. Dalam hal ini, perusahaan membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan. Jika perusahaan memiliki atau menerapkan sikap etis yang baik, maka dampaknya juga akan baik terhadap perusahaan. Begitupun sebaliknya, jika perusahaan mengabaikan atau tidak menerapkan sikap etis itu, maka citra perusahaan juga buruk di mata masyarakat, sehingga hal itu dapat berdampak buruk bagi perusahaan, terutama dalam bidang memperoleh keuntungan, di mana kita ketahui bahwasanya tujuan utama dalam perusahaan itu atau kegiatan ekonomi itu adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian yang kedua, mengapa bisnis harus dilakukan secara etis, yaitu
Tentu saja terhadap profitability. Artinya, dalam kegiatan perekonomian global maupun nasional, dalam berbisnis itu kita harus menerapkan sikap etika yang benar, etika bisnis yang kuat di mana profit memang menjadi tujuan utama kita, tujuan utama dari suatu kegiatan ekonomi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya pada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kemudian yang ketiga itu stakeholders. Dengan melaksanakan etika bisnis yang benar juga akan berdampak pada loyalitas para stakeholdersnya kita terhadap perusahaan kita sendiri. Nah, sehingga para stakeholders memiliki rasa aman, tenang, serta percaya ketika akan melakukan pembelian terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Karena stakeholders telah mengetahui bagaimana komitmen kita, bagaimana etika kita terhadap para stakeholdersnya, sehingga mereka percaya terhadap perusahaan kita. Kemudian hukum bisnis. Nah, istilah hukum bisnis di Indonesia itu merupakan hal yang masih baru. Kata bisnis itu dipinjam dari bahasa Inggris yaitu bisnis atau urusan-urusan yang kegiatannya itu bermanfaat sehingga dapat memperoleh profit atau keuntungan. Nah, kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan di Indonesia itu kita kenal dengan istilah perdagangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1938 dengan nomor 276. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Orang yang tak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Saya Ika Puspitasari dari kelas 1D D3 Administrasi Bisnis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.